Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Wah, sebenarnya ada yang seperti itu. Mungkinkah mereka yang datang ke sini pada saat ini, itu bukan untuk pertemuan pernikahan, tetapi untuk harta di Tousan Monster Mountain, ucap Chu Feng. Chu Feng akhirnya mengerti, bagaimana villa bergengsi mampu mengumpulkan kekuatan terkuat dari mana-mana di 9 provinsi ke tempat ini. Jadi ternyata semua orang tidak datang ke sini untuk pertemuan pernikahan, tapi juga tidak untuk aliansi yang sebenarnya. Itu bertujuan untuk harta karun di Tousan Monster Mountain. Meskipun dikatakan seperti itu, tapi sudah jelas tidak sesederhana yang dibayangkan. Villa bergengsi ingin menggunakan kekuatan orang lain untuk menyingkirkan duri seperti Tousan Monster Mountain, itu untuk mengambil harta dalam Tousan Monster Mountain. Tetapi mereka juga tidak ingin semua orang datang ke Tousan Monster Mountain, yang merupakan tanah harta karun untuk mengambil bagian dari keuntungan tersebut. Jadi, itulah sebabnya mereka mengatur apa yang disebut perkumpulan pernikahan. Itu juga berarti, hanya orang-orang dan kekuatan yang mendapat persetujuan dari villa bergengsi sajalah yang dapat memiliki kesempatan untuk memasuki Tousan Monster Mountain, ucap Gubo menjelaskan. Itu terasa sangat merepotkan. Dari apa yang aku lihat, mengapa tidak langsung saja bergabung dengan tubuh kekuatan terkuat, dan menyerang Tousan Monster Mountain bersama-sama. Orang-orang yang dapat dimobilisasi oleh perkumpulan pernikahan ini, mereka hanyalah orang-orang kuat di dalam generasi muda. Bahkan jika mereka adalah karakter tingkat jenius, mereka masih tidak akan bisa mengalahkan kelompok monster mengerikan, yang berada di dalam Tousan Monster Mountain kan? Tanya Chu Feng yang merasa sedikit bingung. Apakah kamu masih tidak mengerti? Karena sebenarnya, beberapa kekuatan terkuat di 9 provinsi memiliki hubungan bermusuhan. Semua orang ingin memperebutkan gelar kekuatan nomor 1 di 9 provinsi. Kecuali jika tidak ada pilihan, mereka sama sekali tidak akan benar-benar bersekutu. Paling-paling mereka untuk sementara akan bergandengan tangan, tetapi masih akan ada banyak eksploitasi dan kekhawatiran. Selain itu, jika beberapa kekuatan besar secara terbuka bergandengan tangan, maka akan ada kecurigaan untuk melakukan pemberontakan, dan akan sulit untuk menghindari ketersinggungan dinasti Jiang. Pada saat itu, maka semua orang harus menghadapi konsekuensinya. Sedangkan pertemuan pernikahan ini, itu bukan hanya untuk bersekutu dengan beberapa kekuatan besar. Ini terbuka untuk semua orang di benua 9 provinsi, dan bahkan tidak ada batasan umur. Selama seseorang memiliki kekuatan, mereka dapat datang ke tempat ini. Itulah manfaatnya dari pertemuan ini. Para ahli tersembunyi yang hidup dalam pengasingan di pegunungan dan hutan, dan mereka juga bukan milik sekte atau faksi manapun, itu dapat datang serta mengambil bagian dari hadiah itu. Para jenius dan monster dengan kekuatan puncak, mereka juga bisa datang dan mengambil bagian dari hadiah itu. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada jenius manapun di dalam Tousan Monster Mountain, tanggung jawab tidak akan dipikul oleh villa bergengsi. Tapi itu akan ditanggung oleh binatang mengerikan di dalam Tousan Monster Mountain. Jadi, kekuatan di balik kejeniusan itu benar-benar tidak akan mengabaikannya, dan tidak melakukan apa-apa tentang monster mengerikan di Tousan Monster Mountain. Dalam istilah yang lebih sederhananya, karena villa bergengsi ingin menjaga Gunung Seribu Monster namun tidak memiliki kekuatan yang memadai, maka mereka harus bersekutu dengan orang lain untuk mendapatkan kekuatan yang memiliki kekuatan. Namun karena ada raksasa seperti dinasti Jiang yang berdiri di samping, maka ada banyak batasan jika mereka ingin bersekutu dengan kekuatan lain. Selain itu juga untuk sementara bergandengan tangan dengan kekuatan untuk melawan musuh, itu selalu menjadi pedang yang bermata dua. Jika satu tempat ditangani dengan buruk, maka akan ada 2 kali lipat kerugian, dan vitalitas mereka sendiri akan dirugikan. Tapi karena villa bergengsi mengatur perkumpulan pernikahan ini, dan hal terbesar yang dilakukannya adalah mengurangi tingkat kerugian mereka sendiri. Jika ada sesuatu yang salah,
mereka bisa bersih dari semua tanggung jawab itu, ucap Gubo menjelaskan. Oh, jadi seperti itu ya, balas Chu Feng. Hanya setelah mendengar penjelasan Gubo, Chu Feng memahami situasi spesifik tentang pertemuan pernikahan ini. Harus dikatakan juga bahwa, Gubo yang datang dari World Spirit Guild, itu jauh lebih baik dari segi informasi daripada Chu Feng. Selain itu karena harga diri, bahkan kekuatan tingkat puncak hanya akan mengirim orang-orang dari generasi muda saja, untuk bergabung dengan pertemuan pernikahan ini. Namun di sini, tidak ada orang yang memiliki kekuatan yang tidak melampaui orang lain. Chu Feng, seharus kamu sudah tahu, bahwa Villa Bergengsi mengirim 8 surat undangan bergengsi. Gubo terus berbicara. Surat undangan bergengsi, aku tidak tahu hal itu. Apa itu surat undangan bergengsi? Balas Chu Feng yang benar-benar tidak tahu akan hal itu. Melihat hal itu, Gubo tidak mengejeknya karena memiliki informasi yang sedikit. Dia kemudian terus menjelaskan, kalau begitu, aku akan memberitahumu. Meskipun World Spirit Guild aku diundang, tetapi kamu dan aku serta banyak orang di generasi muda World Spirit Guild, kita masih harus melewati beberapa tes sebelum kita dapat benar-benar masuk, dan berpartisipasi dalam apa yang disebut pertemuan pernikahan ini. Setelah itu, baru saat itulah kita memiliki kualifikasi untuk memasuki Thousand Monster Mountain. Tetapi bagi orang-orang yang menerima surat undangan bergengsi, maka mereka tidak memerlukan tes atau ujian apapun. Itu bisa dikatakan juga sebagai simbol kekuatan dan posisi. Tapi Villa Bergengsi yang mengirim 8 surat undangan bergengsi, itu bukanlah rahasia umum. Yang ingin aku sampaikan adalah, siapa saja yang diundang dari 8 surat undangan itu, kata Gubo menjelaskan. Wah, siapa saja mereka yang mendapatkan undangan itu, tanya Chu Feng yang semakin penasaran. 8 orang ini dapat dikatakan sebagai orang yang benar-benar terkenal, di dalam generasi muda dari benua 9 provinsi saat ini. Pertama adalah Provinsi Tang, yang membawa murid nomor 1 dari Sekte Yuan Gang, yaitu Tang Yixiu. Kedua adalah Provinsi Song, yang membawa murid nomor 1 dari Sekte Dewa Api, yaitu Song Qingfeng. Ketiga adalah Provinsi Yuan, yang membawa murid nomor 1 dari Sekte Putih Tersembunyi, yaitu Bai Yunfei. Keempat adalah Provinsi Ming yang membawa murid nomor 1 di Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, yaitu Liu Xiaoyao. Kelima adalah Provinsi Sui, yang membawa murid nomor 1 dari Lembah Dewa Pedang, yaitu Murong Yu. Keenam adalah anggota klan Jie, yang membawa ketua masa depan dan kakak laki-laki Jie Bufan, yaitu Jie Qingming. Ketujuh adalah orang nomor 1 di generasi muda World Spirit Guildku, yaitu Su Zongyu. Orang-orang itu semua sangatlah kuat. Beberapa dari mereka sudah memasuki ranah surga, dan bahkan mereka yang belum sekalipun, mereka berada di puncak ranah mendalam. Beberapa dari menangkap metode kuat yang unik, dan beberapa bahkan memahami persenjataan elit. Mereka adalah eksistensi yang bahkan orang-orang di generasi lama, mereka tidak berani dengan mudah menyinggungnya. Namun di dalam orang-orang itu, Chu Feng, kamu harus berhati-hati terhadap seseorang yang bernama Jie Qingming. Jie Qingming telah melangkah ke ranah surga, dan tidak hanya dia memiliki elit armamen dari klan Jie seperti Armor of Tones, dia bahkan seorang spiritualis dunia jubah biru. Orang itu begitu sangat kuat, sampai-sampai dia bisa memandang orang-orang dari generasinya sendiri dengan jijik. Yang paling penting adalah orang yang sangat menyayangi adik lelakinya, yaitu Jie Bufan. Pada terakhir kali, kamu telah menyerang Jie Qingming di Menara Hantu Asura. Kali ini jika kamu bertemu Jie Bufan, aku khawatir dia tidak akan membiarkan kamu pergi. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu adalah bagian dari World Spirit Guild aku, jadi kali ini jika kita dapat dengan lancar mendapatkan kualifikasi untuk perkumpulan perkawinan, dan berhasil memasuki Thousand Monster Mountain, itu akan baik-baik saja selama kamu terus mengikuti kami. Karena kakak besar World Spirit Guild aku, Su Zongyu, dia telah melangkah ke ranah surga belum lama ini, dan dia juga seorang spiritualis dunia jubah biru.
Dengan adanya dia di sana, bahkan jika Jie Qingming ingin menyentuhmu, dia masih perlu memikirkannya 3 kali lagi. Gubo dengan serius mengingatkan. Chu Feng hanya mengangguk. Dia sudah tahu, karena dia secara tidak sengaja telah menyinggung musuh besar di ranah surga. Chu Feng sangat tahu, betapa menakutkannya orang-orang di tahap itu. Yan Yang Tian dan Lin Moli yang adalah orang-orang di tingkat 1 ranah surga, mereka bisa memaksanya ke keadaan yang menyedihkan. Apalagi jenius terkuat di klan Jie seperti Jie Qingming, yang memiliki elit armamen dalam genggamannya. Oh iya Gubo, masih ada satu hal lagi. Kamu mengatakan bahwa ada 8 surat undangan bergengsi tetapi kamu hanya menyatakan 7 orang sana. Lalu siapa yang ke-8? Tiba-tiba saja Chu Feng ingin tahu dan bertanya. Saudara Chu Feng, kamu harusnya sudah bisa menebak siapa orang terakhir, balas Gubo. Waduh, aku bisa menebaknya, kira-kira siapa ya, ucap Chu Feng. Setelah itu, kepala Chu Feng dipenuhi dengan kabut. Benar, pikirkanlah baik-baik. Ada 9 provinsi di benua 9 provinsi ini. Provinsi Han diduduki oleh dinasti Jiang, dan raksasa itu tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan kekuatan lain. Karena dari dalam lubuk hati mereka sangat memandang rendah kita. Adapun murid nomor 1 dari villa bergengsi seperti Liu Zizun, meskipun dia sangat kuat, karena perkumpulan pernikahan ini terbuka keluar, tidak mungkin baginya untuk menerima surat undangan. Pikirkanlah tentang itu. Selain orang-orang terkuat dalam generasi muda di provinsi-provinsi itu, provinsi mana yang tidak disebutkan? Ini, kamu berbicara tentang provinsi Azureku. Balas Chu Feng. Kamu benar. Orang yang diundang oleh surat undangan bergengsi yang terakhir, itu adalah dari generasi muda provinsi Azure kamu, ucap Gubo. Apakah itu benar-benar orang dari generasi muda provinsi Azure aku? Gubo, apakah kamu yakin ini bukan lelucon? Tanya Chu Feng. Chu Feng beberapa kali lebih terkejut, ketika dia mendengar nada tegas Gubo. Sebagai orang dari provinsi Azure, Chu Feng tidak mungkin mengerti lebih banyak tentang generasi muda provinsi Azure. Dalam generasi muda provinsi Azure, dia benar-benar tidak bisa memikirkan seseorang yang memiliki kualifikasi, untuk menerima apa yang disebut surat undangan bergengsi. Tentu saja aku tidak bercanda. Chu Feng, kamu berasal dari provinsi Azure, jadi kamu seharusnya bisa menebak siapa yang menerima surat undangan bergengsi ini. Karena bagaimanapun, nama karakter seperti itu seharusnya sudah menyebar ke seluruh provinsi Azure, dan menjadi tak terkalahkan di dalam generasinya sendiri, jawab Gubo. Gubo, siapa sebenarnya orang yang kamu bicarakan? Tanya Chu Feng dengan bingung. Tentu saja, Chu Feng tidak dapat menebak orang yang menerima surat undangan bergengsi itu. Dia adalah Zhang Tianyi. Jawab Gubo. Apa? Zhang Tianyi? Seru Chu Feng. Setelah mendengar nama itu, Chu Feng tidak bisa untuk tidak sangat terkejut, karena dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang jenius yang muncul di Sekte Azure Dragon. Ketika jenius itu berusia 16 tahun, dia sudah menjadi murid nomor 1 Sekte Azure Dragon. Aliansi sayap yang terkenal di pelataran dalam Sekte Azure Dragon, itu juga didirikan oleh orang yang bernama Zhang Tianyi ini. Namun segera setelah Zhang Tianyi menjadi murid nomor 1 Sekte Azure Dragon, ia meninggalkan sekte dan tidak lagi muncul. Bertahun-tahun telah berlalu, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun pada saat itu, Gubo sebenarnya menyebut nama Zhang Tianyi. Bahkan dari kata-katanya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa Zhang Tianyi yang dia bicarakan, itu seharusnya berasal dari provinsi Azure. Jadi Chu Feng segera berpikir, apakah Zhang Tianyi yang dia kenal dan Zhang Tianyi dari kata-kata Gubo barusan, itu adalah orang yang sama atau tidak? Chu Feng, kamu seharusnya sudah mendengar tentang orang ini kan? Tanya Gubo. Melihat ekspresi kaget Chu Feng, Gubo juga merasa sangat terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya balik. Aku memang pernah mendengar nama Zhang Tianyi, dan dia semula berasal di sekte yang sama dengan aku.
Namun dia telah meninggalkan Sekte Azure Dragon bertahun-tahun yang lalu, dan tidak ada lagi berita tentangnya di Provinsi Azure. Jadi aku tidak yakin, apakah Zhang Tianyi yang kamu bicarakan adalah orang yang sama dengan yang aku tahu. Chu Feng menjawab dengan kebenaran. Itu sangat aneh. Kenapa karakter seperti dia tidak dikenal di Provinsi Azure? Tapi Chu Feng, apakah Zhang Tianyi yang kamu bicarakan adalah jenius kultivasi bela diri? Gubo terus bertanya hanya setelah berpikir sebentar. Dia memang meninggalkan legenda di hati para murid Sekte Azure Dragon. Dia adalah seorang jenius bela diri kultivasi yang langka. Jawab Chu Feng. Jika memang seperti itu, aku merasa sangat mungkin bahwa itu adalah orang yang sama. Karena dalam beberapa tahun terakhir, nama Zhang Tianyi benar-benar beredar di beberapa provinsi besar. Bahkan jika dia tidak pergi ke Provinsi Jiwaku, kekuatan puncak Provinsi Jiwaku masih bisa mendengar bahwa seorang jenius yang luar biasa muncul di Provinsi Azure. Kata Gubo. Apa yang sebenarnya terjadi? Chu Feng tidak sabar bertanya dengan sangat cermat. Hal ini ceritanya cukup panjang. Pada awalnya, itu adalah sesuatu yang terjadi di Provinsi Tang 1 tahun yang lalu. Meskipun Sekte Yuan Gang di Provinsi Tang bukan penguasa Provinsi Tang, tapi itu masih merupakan sekte nomor 1 di Provinsi Tang. Kekuatan yang dimilikinya sangatlah kuat, dan murid nomor 1 dari Sekte Yuan Gang seperti Tang Yixiu, dia bahkan seorang jenius yang langka. Sekali sebelumnya, dengan penanaman tingkat ke-9 dari ranah mendalam, ia bertarung dengan seorang ahli di tingkat pertama dari ranah surga, itu selama 3 hari 3 malam tanpa hasil yang diputuskan. Namun hanya 1 tahun yang lalu, pada hari perayaan Sekte Yuan Gang yang penuh kegembiraan, seorang pemuda tiba di sekte itu dan menantang Tang Yixiu. Ketika mereka menghadapi tindakan laki-laki itu, semua orang di tempat kejadian merasa itu adalah hal bodoh, karena usia orang itu dekat dengan Tang Yixiu. Karena mereka berdua berada deka generasi yang sama. Namun di dalam Provinsi Tang, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa bertarung melawan Tang Yixiu. Jadi banyak orang yang merasa, bahwa pria itu mencari penghinaan, dan Tang Yixiu bahkan dengan tenang menyetujui pertempuran itu. Namun, hal yang tak terduga adalah, bahwa laki-laki itu memiliki kultivasi yang sama dengan Tang Yixiu. Karena ia juga memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari ranah mendalam, dan dalam 10 kali pertukaran pukulan, ia dapat mengalahkan Tang Yixiu. Setelah mengalahkan Tang Yixiu, pria itu meninggalkan namanya. Dia adalah Zhang Tianyi dari Provinsi Azure. Kata Gubo menjelaskan. Wow, dia benar-benar sekuat itu. Ucap Chu Feng. Pada saat itu, bahkan Chu Feng menjadi sangat terkejut. Tang Yixiu bisa bertarung dengan ahli ranah surga selama 3 hari 3 malam tanpa kehilangan, dan dengan kultivasi tingkat 9 dari ranah mendalam, itu sudah menyatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang sangat luar biasa. Ranah surga itu sangat berbeda dari ranah yang lainnya, dan itu adalah batas yang sangat sulit untuk dilangkahi. Tanpa menjadi jenius absolut, seseorang tidak akan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tang Yixiu. Namun Zhang Tianyi yang berada di ranah yang sama dengan Tang Yixiu, sebenarnya dia telah mengalahkan Tang Yixiu hanya dalam 10 putaran. Apa artinya itu? Itu berarti, bahwa Zhang Tianyi tidak hanya sedikit lebih kuat dari Tang Yixiu. Dia adalah seorang jenius super, yang bahkan lebih jenius daripada jenius absolut. Tapi itu bukanlah akhir. Segera setelah acara Tang Yixiu, jenius nomor 1 di Provinsi Song seperti Song Qingfeng, dia telah mengalami nasib yang sama. Dia ditantang oleh Zhang Tianyi ketika dia tiba di sektenya, dan dalam 10 gerakan dia juga dikalahkan. Segera setelah itu, jenius nomor 1 di Provinsi Yuan seperti Bai Yunfei, serta jenius nomor 1 di Provinsi Ming seperti Liu Xiaoyao, semuanya ditantang oleh Zhang Tianyi, dan tidak ada satu orang pun yang bisa melampaui 10 putaran di tangan Zhang Tianyi. Gubo terus berkata, dan kulit kagum menutupi seluruh wajahnya. Dan pada saat itu, Chu Feng juga tidak bisa membantu, tetapi menghirup udara dingin.
Saat ini dia pada dasarnya sudah mengkonfirmasi, bahwa Zhang Tianyi adalah Zhang Tianyi dari Sekte Azure Dragon-nya. Tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa, Zhang Tianyi adalah seorang jenius dalam tahap seperti itu. Sejujurnya pada saat ini, nama Zhang Tianyi sudah menyebar ke seluruh provinsi. Jadi aku tidak akan pernah berpikir bahwa, tidak ada yang tahu bahwa dia melakukan hal-hal seperti itu di provinsi Azure kamu. Tiba-tiba saja Gubo tersenyum dan berkata, "Hehehe, kekuatan di provinsi Azure lebih lemah dari provinsi lain, jadi akan masuk akal kalau kita sedang ditutupi dari informasi luar," balas Chu Feng. Meskipun Chu Feng berbicara seperti itu, wajahnya juga memiliki senyum yang pahit. Jangan katakan seperti itu. Bahkan dalam beberapa ratus tahun yang lalu, Provinsi Azure selalu menjadi provinsi terkuat di 9 provinsi. Terutama untuk pendiri Azure Dragon 1000 tahun yang lalu. Dia adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh dinasti Jiang. Meskipun Provinsi Azure telah menurun selama 200 tahun terakhir, tapi sekarang bukankah jenius luar biasa seperti Zhang Tianyi telah muncul? Selain Zhang Tianyi, bahkan sekarang ada kamu juga, hehehe. Gubo tersenyum dan berkata, "Kenapa aku? Saudara Gubo, kamu jangan bercanda. Meskipun menjadi generasi muda juga, namun aku hanya bisa mendengarkan pencapaian orang lain. Ketika kamu mengatakan seperti itu, ini akan benar-benar menyedihkan," balas Chu Feng sambil tersenyum pahit. Saat ini di Provinsi Azure, dia memang menjadi karakter tingkat atas. Tapi itu hanya karena dia mengandalkan kekuatan si ratu. Jika si ratu tidak ada di sini, Chu Feng hanya akan menjadi seorang kultivator kecil di tingkat 9 dari ranah asal. Mungkin dia akan mendapatkan tempatnya di Provinsi Azure, tetapi di tubuh besar seperti benua 9 provinsi, kultivasinya sendiri tidak bisa dipandang begitu saja. Saudara Chu Feng, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Mungkin sekarang Jie Qingming, Zhang Tianyi, dan juga Su Zhongyu dari World Spirit Guild aku memang sangat kuat, dan mereka adalah karakter yang representatif dalam generasi muda. Tetapi apakah kamu tahu, berapa umur mereka? Sudah berapa lama mereka berkultivasi bela diri? Lalu berapa umur kita? Sudah berapa lama kita berkultivasi bela diri? 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, ketika kita tumbuh dewasa, ketika kita mencapai usia mereka saat ini, bagaimana mungkin kita lebih rendah dari mereka saat ini? Saudara Chu Feng, aku akan mengatakan ini padamu. Aku, Gubo, memiliki kepercayaan diri ini. Beberapa tahun kemudian, posisi kakak besar Su Zhongyu saat ini di World Spirit Guild, itu pasti akan menjadi milikku. Tapi aku semakin percaya bahwa, ketika aku menjadi orang terkenal di generasi muda benua 9 provinsi, Saudara Chu Feng, kamu pasti akan menjadi orang nomor 1 di generasi muda benua 9 provinsi. Kamu jangan lupa, kamu adalah orang yang naik ke puncak menara hantu Asura. Ucap Gubo sambil dengan sangat tulus bersumpah, itu saat wajahnya dipenuhi dengan keyakinan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.